untuk 40 menit. Ya, terima kasih Muza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihan, maaf suaranya kecil. Kecil ya? Bentar, gimana ya kemarin? Kalau ini udah besar belum? Sudah. Sudah. Udah. Langsung aja ya teman-teman. Hari ini kita mau membahas tentang antiviral, antifungal, sama antiparasit. Apa aja sih yang kita mau bahas hari ini? Untuk antiviralnya ada HIV/AIDS, terus hepatitis, sama influenza. Nanti ada antifunginya, hanya superficial fungal infection, soalnya kalau di blueprint itu kan cuma superficial ya. Tapi nanti aku ada cantumin sih sedikit buat sistemiknya. Terus ada parasitic disease, nanti ada cacing, ada malaria, ada toxoplasma, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama kita ke HIV/AIDS dulu. Di sini ada nice to know aja sebenarnya. Untuk di rumah sakit itu kan biasanya kita akan familiar dengan diagnosis ya teman-teman. Untuk di CPPT pasien biasanya untuk HIV itu nanti ada tes diagnosis, ada pemeriksaan fisik, sama pemeriksaan penunjang. Untuk diagnosisnya itu biasanya digunakan pemeriksaan serologis sama virologis. Dulu itu ada pemeriksaan Western blot tapi sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Nah, untuk pemeriksaan serologis ini ada tes cepat sama IgE. Dia biasanya untuk diagnosis anak lebih dari 18 bulan, remaja, dewasa. Kalau misalnya untuk bayi di bawah 18 bulan itu biasanya pakai pemeriksaan virologis. Yang paling banyak digunakan itu pemeriksaan DNA HIV untuk bayi. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Oh ya, sebelumnya kan HIV itu kan ada HIV AIDS. HIV itu virusnya, AIDS itu nanti stage dari kondisi penyakitnya itu. Jadi kalau misalnya kita menyebut ARV itu kan untuk virus HIV itu kita nyebutnya ARV karena nanti golongan virusnya itu sedikit beda gitu ya untuk HIV. Nah, kapan dikatakan AIDS? Ketika pasiennya itu hasil pemeriksaan fisiknya dia positif HIV dan disertai minimal 2 gejala mayor atau terdapat 2 gejala minor, dan 1 gejala mayor. Jadi nanti kondisi AIDS itu biasanya udah ada infeksi oportunistik, terus virolognya tinggi dan sebagainya. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang yang biasa ditemukan untuk pasien HIV. Ada pemeriksaan baseline. Nanti baseline ini buat pemeriksaan infeksi oportunistiknya kayak TBC, hepatitis, terus pemeriksaan lain seperti fungsi hati, ginjal, dan sebagainya. Terus ada antigen P24. Antigen P24 ini buat memeriksa spesifik ke protein pembungkus HIV-nya. Terus ada sel CD4-nya ini. Sel CD4 ini untuk dia ini sebagai limfosit di darah kita yang menghadang infeksi kan biasanya. Kalau CD4-nya kurang berarti dia imunitasnya kurang. Untuk nilai normalnya itu berkisar antara 500 sampai 1.500. Terus untuk selanjutnya ada viral load. Viral load ini menyatakan jumlah virus HIV yang ada di darah gitu. Jadi kalau misalnya viral load-nya tinggi, ini sebagai indikator terapi ya. Kalau misalnya dia tinggi, dia berarti virulensi virus dalam tubuh pasien itu semakin tinggi gitu. Terus sebelum kita mengetahui golongan-golongan yang ada di antivirus, itu kan biasanya kita harus mengetahui semacam fase hidupnya virus ini, si HIV. Pertama ada virus bebas. Virus bebas ini dia akan menempel atau berikatan dengan reseptor sel manusia. Berikatan dengan 2 reseptor, ada reseptor CD4 sama reseptor CCR5. Nanti dia berikatan kedua reseptor itu, kemudian yang selanjutnya dia akan menginfeksi. Jadi virusnya itu
menginfeksi si sel manusia, dia bolongin, kemudian dia akan mengosongkan isi yang dia bawa masuk ke dalam sel manusia. Nah, setelah itu nanti tahap selanjutnya ada reverse transcription, di mana sel-sel virus kan ada sel tunggal ya, dia kan RNA ya, nanti diubah dulu nih jadi double strand, kan dia single strand jadi double strand gitu, diubah oleh enzim namanya reverse transcription. Nanti ada golongan, makanya ada golongan anti ARV yang menghambat reverse transcription ini. Terus nanti selanjutnya dia setelah jadi double strand, dia akan masuk ke sel manusia, bergabung gitu ya. Istilahnya itu berintegrasi, namanya enzim itu enzim integrase. Makanya nanti ada golongan integrasi inhibitor gitu. Udah nih bercampur dengan DNA manusia di inti sel, kemudian dia akan bertranskripsi ya, nanti dibaca, terus dibuat protein dan sebagainya. Nanti dia keluar lagi membentuk benjolan. Habis dia keluar, virus yang keluar ini belum matang, dia melepaskan diri nih dari sel manusia. Kemudian dia akan matang ketika rantai protein pada bibit virus yaitu dipotong oleh enzim protease. Nanti ada golongan PI atau protease inhibitor gitu. Ini sama ya kurang lebih kayak tadi. Terus ini golongan-golongannya. Kalau entry inhibitor aku belum tahu ya. Terus ada biasanya itu golongan NRTI, NNRTI, integrase inhibitor, protease inhibitor, sama farmakologi booster. Yang yang merah ini belum ada ya di Indonesia. Terus untuk NRTI apa aja yang ada? Ada abacavir, emtricitabine, lamivudin, tenofovir, zidovudin. Kalau NNRTI efavirenz sama nevirapin. Terus ada integrase inhibitor yang untuk menghambat berintegrasinya si DNA virus sama DNA manusia. Tadi ada dolutegravir sama raltegravir. Terus ada protease inhibitor untuk mematangkan sel virusnya tadi. Menghambat pematangan sel virusnya tadi ada atazanavir, darunavir sama lopinavir. Lopinavir udah ada digunakan dalam regimen HIV ya. Ada farmakologi booster. Ini belum ada. Terus tujuan terapi ARV itu apa sih? Tujuannya itu pasti menurunkan jumlah virus dalam darah ya. Viral load-nya tadi diturunkan untuk menurunkan progresivitas atau virulensi dari si virusnya. Bisa jadi sampai tidak terdeteksi, tapi viral load-nya ini masih ada gitu. Ilustrasinya seperti ini. Dari yang sebelum dikasih ARV segini, terus nanti diharapkan untuk setelah dikasih ARV viral load-nya segini. Terus bisa mencegah infeksi oportunistik, karena HIV itu kan banyak macam-macam kan ya, penyakit atau infeksi yang masuk karena imunitasnya tadi turun. Terus mencegah progresi penyakit, memperbaiki kualitas hidup, sama mengurangi transmisi pada yang lain. Di sini ada terapi ARV. Terapi ARV itu biasanya digunakan 2 obat dari golongan NRTI ditambah 1 golongan NNRTI. Bisa dilihat di sini ada lini pertama sama alternatif. Yang pertama untuk pasien remaja 10-19 tahun, dewasa termasuk ibu hamil dan menyusui, itu regimen lini pertamanya ini tenofovir, lamivudin atau emtricitabine sama efavirenz. Teman-teman hafal dulu nih yang ini. Tenofovir, terus AZT zidovudin, 3-TC lamivudin, FTC emtricitabine, EFV efavirenz, Jihan. Punten boleh dikencengin lagi nggak? Kecil suaranya. Ya? Kecil ya? Kalau ini? Udah besar belum? Gimana teman-teman? Suaranya aman nggak?
Kalau Muza gimana? Udah besar belum? Halo? Sebentar ya. Mana ya? Masih kecil, Ji. Masih kecil ya? Sebentar. Kalau ini? Masih ya? Kalau ini? Lumayan, Ji. Kalau ini? Nggak bisa dengar. Sama ya? Tapi bisa dengar nggak? Atau masih kurang ini? Udah lumayan, Ji. Lumayan ya. Oke, kita lanjut ya guys. Ini dihafalin dulu karena biasanya kalau di soal itu pakainya singkatan. Bisa juga nggak singkatan sih. Tapi kalau pas dapatnya singkatan kan kalau nggak hafal gimana? TDF tenofovir, AZT zidofudin, 3-TC lamivudin, FTC M3-citabin. Yang agak-agak beda tuh cuma ini nih, 3-TC sama FTC, 3-TC lamivudin, FTC M3-citabin. Sisanya bisa di logika ya, EFP efavirenz, NPP nevirapin, ABC abacavir, LPV lopinavir, sama ini D4T itu stafudin. Jihan kecil lagi. Kecil lagi. Kemarin gimana ya? Kalau ini masih kecil. Udah. Udah. Beneran? Lumayan. Lumayan. Oke. Teriak-teriak aja kali ya. Ini udah ya tadi ya. Ini tadi. Remaja 10-19 tahun, dewasa termasuk ibu hamil dan menyusui, kita kasihnya regimen ini pertamanya tenofovir, lamivudin atau M3-citabin, FTC ditambah EFV atau efavirenz. Alternatifnya nanti bisa efavirenz diganti nevirapin, terus TDF-nya jadi zidofudin gitu. Terus ada anak 3-10 tahun dikasihnya zidofudin, lamivudin sama efavirenz. Bedanya cuma tenofovir sama zidofudinnya. Nanti alternatifnya bisa dikasih ABC atau abacavir ya, sama efavirenznya bisa diganti nevirapin juga. Terus anak kurang dari 3 tahun. Kalau anak kurang dari 3 tahun itu nggak bisa diberikan efavirenz. Jadi dia nggak pakai efavirenz. Nanti diberikannya sama ABC atau zidofudin ditambah lamivudin ditambah pakainya dia first line-nya lopinavir, alternatifnya bisa dipakai nevirapin. Ingat ya, nggak boleh efavirenz untuk anak kurang dari 3 tahun. Terus terapi ARV diberikan pada semua orang dengan HIV/AIDS tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4-nya. Jadi berapa orang yang didiagnosis HIV itu ya pasti dikasih ARV tanpa melihat stadiumnya berapa atau CD4-nya berapa dulu nih gitu. Terus sama ibu hamil dengan ibu menyusui juga dikasih ARV dan dilanjutkan seumur hidup. Ini udah hafal ya teman-teman, ingat-ingat lagi. Itu tenofovir, lamivudin atau M3-citabin, efavirenz. Alternatifnya zidofudin, nanti efavirenznya bisa diganti nevirapin. Anak 3-10 zidofudin, lamivudin, efavirenz. Alternatifnya zidofudinnya bisa diganti ABC, efavirenznya sama ganti nevirapin. Kurang dari 3 tahun nggak boleh pakai efavirenz, bisanya lopinavir atau nevirapin. Selanjutnya kondisi khusus. Ini ada koinfeksi TB HIV. Maaf ya. Nanti diberikan terapinya zidofudin atau stafudin ditambah lamivudin atau M3-citabin ditambah efavirenz. Terus koinfeksi ini kebalik ya. TDF menggantikan stafudin sebagai lini pertama. Tadi kan di dewasa itu pakainya TDF ya. Dewasa ibu hamil, remaja 10-19 tahun gitu. Bisa stafudin menggantikan tenofovir. Bisa stafudin atau zidofudin. Terus kalau misalnya koinfeksi HIV dengan hepatitis B kronis aktif, itu dikasihnya tenofovir, lamivudin, efavirenz. Ini kalau teman-teman lihat tadi sama dewasa biasa. Ya enggak? Terus keterangannya, jadi untuk
koinfeksi HIV itu intinya dia HIV hepatitis B itu diperlukan panduan NRTI yang berisi NRT-nya kan di sini tenofovir sama lamivudin atau FTC. Intinya sih gitu, ada tenofovir sama lamivudin atau FTC-nya. Terus pasien pediatri anak-anak tadi ingat aja efavirenz hanya untuk lebih dari 3 tahun. Terus pasien gagal ginjal karena tadi regimen dewasa normalnya itu kan tenofovir ya, tapi tenofovir ini tuh toksik untuk ginjal, jadinya diganti ke zidofudin. Jadinya zidofudin, lamivudin, tambah efavirenz atau nevirapin untuk second line-nya. Terus HIV sama terjadi kandidiasis, infeksi kandidiasis atau jamur. Nanti kan ada kandidiasis oral sama kandidiasis esofagus. Untuk kandidiasis oral itu biasanya pakai suspensi nistatin kumur gitu. Terus kalau kandidiasis esofagus pakainya fluconazole first line. Tapi kalau oral dia nistatin. Biasanya kalau misalnya kandidiasis di soal-soal kalau nggak ada nistatin untuk kandidiasis oral nanti pasti pilihannya fluconazole gitu. Sisanya nggak usah dihafal. Terus anak juga oral nistatin. Nanti alternatifnya juga fluconazole. Ini ada dosisnya kalau mau diindividualisasi ya, 3-6 mg per kilogram BB 1 kali sehari selama 14-21 hari. Terus panduan terapi ARV pada keadaan koinfeksi HIV atau HIV dengan HCV. HCV itu hepatitis C, mengikuti HIV pada orang dewasa kayak tadi tenofovir, lamivudin atau emtricitabine ditambah efavirenz. Kemudian perlu memantau ketat risiko hepatotoksisitas berhubungan dengan obat. Kan ada beberapa obat ARV yang toksik, hepatotoksik ya. Kayak nevirapin gitu-gitu. Semua anak yang terpapar HIV, anak yang lahir dari ibu dengan infeksi HIV sejak umur 4-6 minggu ini diberi profilaksis. Profilaksis ARV-nya zidofudin, terus profilaksis untuk AB-nya cotrimoxazole. Ingat ya guys, barangkali keluar. AB-nya cotrimoxazole, ARV-nya zidofudin untuk anak yang lahir dari ibu HIV. Terus, setiap anak yang diidentifikasi terinfeksi HIV dengan gejala klinis ataupun apapun yang mengarah HIV tanpa memandang umur atau hitung CD4. Tadi ya, anak yang diidentifikasi HIV juga pasti dikasih ARV. Kemudian ada penggunaan zidofudin ini kan tadi pilihan utama ya untuk anak. Kalau misalnya dia kan efek sampingnya anemia ya, anemia megaloblastik. Nah, ketika dia HB anaknya pas pakai zidofudin ini kurang dari 7,5 gram per desiliter, maka dipertimbangkan pemberian stafudin. Kalau anak dia anemia kurang dari 7,5 dipertimbangkan diganti dengan stafudin, si zidofudinnya. Tapi karena si stafudin juga ini ada efek samping jangka panjangnya, ketika normal lagi, si HB anaknya sudah lebih dari 10 bisa kembali ke zidofudin lagi setelah pemakaian 6-12 bulan. Bila efek anemia berulang, dapat kembali ke stafudin lagi. Tapi kalau orang dewasa yang tadi pakai zidofudin mengalami efek samping anemia atau neutropeni berat, nah obat zidofudin dapat disubstitusi ke tenofovir ya. Ingat anak-anak substitusinya ke stafudin, dewasa substitusinya ke tenofovir. Atau bisa dipertimbangkan kalau di soal nggak ada tenofovir nanti digunakan AZT dosis rendah. Terus kombinasi stafudin atau didenosin bisa menyebabkan asidosis laktat. Nevirapin harus pemantauan fungsi hati karena dia toksik, terutama selama 18 minggu pertama pengobatan. Di sini waktu itu aku ikut webinar itu tuh dia membahas terapi ARV terbaru gitu guys. Jadi aku cantumin aja di sini intinya. Sekarang itu di Indonesia aku nggak tahu ya nanti yang keluar itu panduan yang 2019 yang Kemenkes itu tata laksana terapi HIV AIDS, atau bisa jadi keluar yang ini yang rekomendasi panel akhir ini terbaru 2020. Rekomendasi regimen ARV-nya itu karena sudah tersedia sediaan obat KDT ya, kombinasi dosis tetap tenofovir diproxil fumarat 300 ml, lamivudin 300 ml, sama dolutegravir 50 ml dalam satu tablet kombinasi tetap. Dan dolutegravir tunggal ya, 50 mg.
Nah, maka panel ahli ini merekomendasikan penyempurnaan pedoman ARV sebagai berikut. Tadi sama kalau misalnya pilihan regimennya itu kan tenofovir, lamivudin, efavirenz, nanti alternatifnya bisa diganti dengan dolutegravir. Tadi kan ada KDT sama satu tablet tunggal dolutegravir 50 mg. Dikasih dulu KDT-nya, nanti dolutegravirnya dikasih 50 mg dikasih dengan jarak 12 jam setelah pemberian kombinasi dosis tetap tadi. Terus ini perempuan yang merencanakan kehamilan trimester 1 dikasih regimennya sama, tapi kalau trimester kedua dan ketiga bisa dikasih dolutegravir. Ini dibaca aja ya guys ya, gitu. Terus kalau misalnya di tata laksana ARV yang Kemenkes yang 2019 itu kan, kalau misalnya pasien tidak dapat mentoleransi efavirenz atau nevirapin, bisa dikasihkan rilpivirine. Tapi kalau nggak bisa juga, bisa dikasihkan obat baru itu, yaitu dolutegravir. Gitu. Ini skip aja. Ini intinya sama ya, nanti lini 2-nya ada dolutegravir gitu. Ini juga. Skip aja, terlalu banyak. Nah, di sini ada karakter farmakologi ARV. Ada golongan NRTI ya. Yang pertama ada ABC atau abacavir. Kita ingat aja efek sampingnya ya, karena mekanismenya itu jadi hafalnya tuh gampang sih sebenarnya. Yang NRTI itu efavirenz sama nevirapin aja, sisanya biasanya NRTI yang di depan regimen itu biasanya depan sama kedua regimen kan pasti NRTI ya. Yang ketiga baru NNRTI. Terus efek sampingnya aja kita hafal karena di Soluka itu banyak efek samping. ABC itu hypersensitivitas, idenosin itu biasanya neuropati perifer, pankreatitis. Yang tadi kalau di kombinasi sama stafudinnya bisa asidosis laktat, terus FTC atau M3-citabin, pigmentasi, lamivudin, sakit kepala, pankreatitis. Ini keluar juga di UK ini 2021. Terus stafudin D4T keluar di UK 2022 ternyata. Mungkin mekanismenya ya. Di sini dia ada keywordnya analog timidin. Terus efek sampingnya bisa lipoatrofi sama neuropati perifer. Terus yang sering juga tenofovir, dia toksik untuk ginjal. Sama tadi dia terapi pengganti zidofudin jika efek samping anemia berat ya tadi kurang dari 7,5 gram per desiliter untuk yang dewasa. Terus zidofudin atau AZT keluar juga di 2022. Keywordnya dia menghambat timidin kinase. Efek sampingnya sangat familiar, anemia. Selanjutnya ada golongan NNRTI, ada delafirdin. Yang paling familiar itu efavirenz sama nevirapin ya. Efavirenz dia lebih ke SSP, kalau nevirapin dia hepatotoksik. Next aja. Ini golongan PI ya, protease inhibitor. Ada atazanavir, indinavir, yang udah ada di Indo, lopinavir gitu. Ini jarang keluar. Terus selanjutnya ada terapi hepatitis virus. Kalau di blueprint itu hanya asam lambung sebenarnya. Ini ada terapi hepatitis A, hepatoprotektor. Biasanya untuk hepatitis A ini aku baca-baca dia itu self-limiting, jadi kayak virus biasa ya, virus flu itu bisa sembuh sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya dia belum divaksin hepatitis A, nanti dikasih dikasih vaksin. Terus paling nanti aku baca-baca itu dia rekomendasi cuma istirahat yang cukup, minum air yang banyak, kasih hepatoprotektor mungkin kayak kurkuma gitu-gitu, karena dia self-limiting. Terus kalau misalnya udah terkena hepatitis A itu jarang terjadi kambuhan. Terus selanjutnya ada hepatitis B sama C. Untuk terapi anti hepatitisnya itu biasanya pakai PEG interferon alfa nih. Mau dia hepatitis C genotip 1, genotip 2, 3, 4, hepatitis B B+E gitu-gitu. Bisa tunggal atau dia dikombinasi dengan antivirus yang lainnya gitu. Tapi biasanya sih di soal itu ya cuma PEG interferon alfa. Interferon alfa ini kan antivirus yang golongan interferon kan, pegylated
apa gitu, pegylated interferon alpha. Intinya diingat aja itu, B sama C pegylated interferon alpha. Ini skip aja. Selanjutnya ada influenza dan antiviral empiris. Ini gampang ya dihafalnya. Influenza bisa oseltamivir untuk empirisnya. Terus ada herpes zoster, herpes meningitis sama rubella biasanya aciclovir sih. Sekarang ada superficial fungal infection. Superficial fungal infection itu kayak infeksi fungi atau jamur yang di permukaan tubuh gitu, enggak sistemik gitu. Ini juga gampang hafalnya. Yang perlu dihafal adalah cuma kepala, Escherichia vulfin, mulut nystatin atau candidiasis oral, terus ada candidiasis esophagus atau kerongkongan, fluconazole. Sisanya terbinafin kalau di UKAI. Kemarin kan kayak gitu kan sama obat UKAI. Itu aja yang perlu dihafalin. Jadi kepala Escherichia vulfin, mulut nystatin, kerongkongan, fluconazole. Terus selanjutnya ada antiparasit. Yang pertama ada skabies, kutu kepala, dan kutu pubis. Skabies, tata laksana utamanya ada permetrin, ini juga sering keluar di UKAI. Sama cara penggunaannya. Cara penggunaannya itu dibalurkan ke seluruh tubuh pada anak kalau hingga rel wajah dan telinga. Dibiarkan 8 jam dan dapat diulangi setelah 1 pekan. Kenapa setelah 1 pekan? Karena kutunya itu bertelur setelah 1 pekan lagi gitu. Jadi harus diulangi setelah 1 pekan. Kenapa harus ke seluruh tubuh? Karena dia kalau misalnya kemarin di apotek aku dibilangnya kalau misalnya dia nggak ke seluruh tubuh nanti dia bisa berpindah nih. Kayak nanti kalau nggak ke tangan kena tangan lagi gitu. Jadi harus ke seluruh tubuh. Terus ada kutu kepala. Penyebabnya pedipulus humanus capitis. Sama tata laksana utamanya juga sama permetrin, bisa pakai fonetrin. Terus ada kutu pubis, permetrin juga. Intinya first line untuk skabies, kutu kepala, kutu pubis ini adalah permetrin. Selanjutnya ada malaria. Penyebabnya parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Kedengaran nggak sih? Kedengaran nggak sih? Kedengeran. Oke. Terima kasih. Terus lanjut ada gejala klinisnya apa sih malaria? Ya demam, terus nyeri otot, ada anemia gitu. Tandanya konjungtiva atau mata sama telapak tangannya pucat, ada pembesaran limpa atau splenomegali, pembesaran hati, hepatomegali, sama diagnosis pastinya itu ditemukan parasit malaria dalam darah. Catatannya adalah semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong. Berarti kan setelah makan kan, karena bersifat mengiritasi lambung. Terus kalau pengobatan malaria di Indonesia ini ada OAM atau obat anti malaria kombinasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah terjadinya resistensi plasmodium. Ternyata plasmodium juga bisa resistensi kan. Terus biasanya digunakan derivat artemisinin dengan golongan aminoquinolin. Contohnya apa? Ada kombinasi tetap fixed dose combination FDC terdiri atas dihidroartemisinin yang derivat artemisinnya tadi atau ACT-nya dan pipraquin atau pipraquin gitu. Dalam satu tablet FDC 40 mg dihidroartemisinin dan 320 mg pipraquin. Terus ada juga kombinasi artesunat amodiaquin. Terus kita next aja. Di sini sumbernya dari tata laksana malaria apa ya itu yang 2020. Ada malaria, kan penyebab malaria ada banyaknya. Ini diobati berdasarkan penyebabnya. Ada malaria falciparum, vivax yang relapse, terus malaria ovale, malaria gitu ya. Malaria pada ibu hamil. Nah, untuk malaria falciparum dan malaria vivax ini sama dikasih ACT plus primaquin. Bedanya primaquin untuk malaria falciparum hanya diberikan pada hari pertama, tapi kalau malaria vivax selama 14 hari. Dosisnya sama, 0,25 mg per kilogram berat badan. Terus primaquin tidak boleh diberikan pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Tadi kombinasinya ACT-nya dihidroartemisinin sama primaquin. Terus pengobatan malaria vivax yang relapse itu dosisnya tadi kan 0,25 ya.
dosisnya ini menjadi 0,5 mg per kilogram lebar per hari. Ingat-ingat aja. Terus pengobatan malaria ovale sama ACT, yaitu dihidroartemisinin ditambah dengan primaquine selama 14 hari. Terus pemberian obatnya sama dengan malaria vivax ya tadi, 0,25 mg per kilogram berat badan. Terus ovale vivax sama, kalau vivax ya gitu ya, intinya ingatnya vivax yang kambuhan itu jadi 0,5. Terus ada pengobatan malariae ACT 1 kali sehari selama 3 hari, dosisnya sama sama pengobatan malaria lainnya yaitu 0,25 dan tidak diberikan primaquine. Kalau malariae tidak diberikan primaquine. Terus ada infeksi campuran ACT selama 3 hari serta primaquine dengan dosis 0,2 mg per kilogram per hari selama 14 hari. Gitu. Terus malaria pada ibu hamil, prinsipnya sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya. Cuma pada ibu hamil tidak diberikan primaquine. Terus ada tadi kan malaria tanpa komplikasi, sekarang ada malaria berat. Kalau di tata laksana itu kayak gini sih dibaginya, puskesmas klinik yang non perawatan, terus yang perawatan sama ibu hamil. Secara umum untuk malaria berat itu terapi first line terapinya itu injeksi artesunat. Kalau yang non perawatan bisa dikasih intramuskular, dosisnya sekian. Kalau misalnya di perawatan rumah sakit bisa artesunat intravena gitu. Kalau nggak diberikan, kalau tidak bisa diberikan, bisa dikasih kinadrip untuk yang di perawatan seperti puskesmas klinik rumah sakit. Terus ibu hamil bisa dikasih artesunat injeksi atau kin HCl drip intravena. Intinya kinadrip ini nggak bisa aku lupa ya, kalau nggak salah nggak bisa diberikan secara infus cepat atau gimana gitu. Soalnya dia toksik buat ginjal atau hati gitu kalau cepat. Terus profilaksisnya ini juga biasa keluar di soal UKAI, dia pakainya doxycycline. Diberinya kapan? Diberikan 1-2 hari sebelum berangkat, selama di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah pulang. Dosisnya 100 mg per hari, 1 kali sehari, 1 kapsul 100 mg. Lanjut terapi farmakologi malaria. Di sini ada obat-obatnya sih. Tadi yang kemoprofilaksis 1 kapsul per hari, 1-2 hari sebelum bepergian, selama di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Ini ada mekanismenya, ESO sama KI-nya juga bisa dibaca sendiri. KI-nya untuk ibu hamil, anak kurang dari 8 tahun, sama tidak boleh diberi lebih dari 3 bulan. Gitu ya. Terus ada artesunat, pemberian sekian, mekanismenya kayak gini, SOKI-nya kayak gini. Terus primaquine, tadi yang nggak boleh diberikan untuk ibu hamil ya, baik kurang dari 6 bulan, ibu hamil sama ibu menyusui kurang dari 6 bulan, sama anemia defisiensi G6PD juga. Dia efek samping obatnya bisa menyebabkan nyeri abdomen, keluar di UK kemarin. Terus ada hidrokloroquine sulfat, dosisnya sekian, lama penggunaannya sekian, efek sampingnya ini. Terus ada DHP yang biasa dihidroartemisinin, dichloroquine. Efek samping obatnya bisa anemia dan sakit kepala. Terus di sini ada mefloquine juga, ternyata bisa untuk profilaksis malaria pada ibu hamil. Jadi kalau orang biasa kan doksi. Kalau misalnya ibu hamil bisa dikasih mefloquine. Ada infeksi cacing selanjutnya. Apa sih gejalanya? Gejalanya mengeluarkan cacing pada saat buang air besar atau muntah, terus badannya kurus, perut buncit, kehilangan nafsu makan, lemas, ngantukan, suka tidur, terus gatal-gatal di sekitar dubur, terutama terjadi di malam hari. Ini ternyata keluar UKA ya gejalanya. Terus jenis cacing penghisap darah, cacing pita, cacing tambang, cacing cambuk. Karena dia penghisap darah, dia dapat menyebabkan anemia. Makanya nanti kalau nggak salah ada biasanya dikasih asam folat di resep. Terus ini ada infeksinya, tata laksananya sama keterangannya, dosisnya berapa. Biasanya yang sering keluar itu cacing kremi, cacing tambang, sama filariasis, filaria atau kaki gajah ya. Cacing kremi, cacing tambang itu biasanya first line-nya mebendazole, albendazole.
sekolahnya bisa dikasih pirantel pamuat. Cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang. Itu first line-nya mebendazole sama atau albendazole. Kremi, gelang, tambang. Terus nanti ada tenisida, cacing pita. Bisa dikasih niclosamide sama praziquantel. Terus kistahidatif jarang. Cacing cambuk juga, mebendazole, albendazole, bisa dikasih sebenarnya pirantel pamuat. Terus ini filariasis atau kaki gajah biasanya dietil karbamazin deh salah. Maaf. Tadi maksudnya apa namanya? Dranunculus filaria. Ingat aja filaria kaki gajah dikasihnya DEC ya, dietil karbamazin. Terus juga diukai. Ini sebenarnya udah ada paket-paketnya kalau untuk kaki gajah. Aku nggak tahu sih lebih jelasnya kayak gimana, nggak pernah melayani obatnya. Ada paket usia 2-5 tahun, 5-14 tahun, sama dewasa. Bisa dikasih DEC kombinasi sama albendazole. Terus ada toksoplasma. Penyebabnya toksoplasma gondii. Ini parasit ditemukan pada kotoran kucing, sayuran dan buah-buahan yang tidak dicuci bersih atau daging yang belum matang. Nanti ada profilaksis. Profilaksisnya bisa diberikan trimetoprim, sulfamethoxazole. Terus tata laksana utamanya dikasih primetamin 200 mg. Ini trimester 1. Oh, ini juga ada keterangan untuk kehamilannya. Kalau dia toksoplasmosis dikasih trimester 1 spiramisin. Kalau setelah 18 minggu sampai melahirkan bisa dikasih primetamin. D-nya first line-nya primetamin. Kalau profilaksisnya trimetoprim, sulfamethoxazole. Sampai sini ada yang mau ditambahin atau yang ditanyain? Jelas nggak, guys? Belum ada. Kita bahas soal ya. Boleh. Oke. Yang soal yang pertama, seorang wanita didiagnosis menderita HIV dan diberikan antiretroviral. Setelah 2 minggu pengobatan, ke pria sih, wanita tersebut masuk UGD dan ditemukan adanya gangguan pada SSP. Obat apa yang dapat menyebabkan hal tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Ini soal proses ya guys tadi. Ada yang mau jawab? Ini adalah ciri-ciri khas dari apa ya kira-kira SSP? Eva Pires. D. Iya betul sekali. Jawabannya Eva Pires. Pokoknya SSP dan si Eva nih bikin SSP kita merusak ya. Terus zidofudin ada yang tahu apa efek sampingnya? Nggak ada yang tahu? Anemia ya, dia khas banget anemia megaloblastik. Lamivudin, sakit kepala sama pankreatitis. Nevirapin tadi hepatotoksik. Ritonavir apa ya? Nggak tahu, lupa. Next aja ya. Jawabannya Eva Pires. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Seorang pria 35 tahun didiagnosis menderita HIV dan telah diberikan antiretroviral. Setelah 3 minggu pengobatan, pria tersebut masuk UGD dan didiagnosis mengalami Stevens-Johnson syndrome. Obat apa sih yang bisa menyebabkan hal tersebut? Kira apa ya jawabannya, guys? Ada yang tahu? Stevens-Johnson syndrome. Ini juga ya, sebenarnya aku belum dapat di panduan di mana-mana, cuma aku searching jawabannya tuh nevirapin ternyata yang bikin Stevens-Johnson syndrome. Kalau di tata laksana tuh dia cuman sebutin kalau misalnya dia berkembang gejala sindrom Stevens-Johnson syndrome, dihentikan penggunaan antibiotik profilaksis untuk infeksinya si cotrimoxazole itu.
Jadi jawabannya nevirapin ya guys. Soal nomor 3, seorang pasien laki-laki mengalami penglihatan dengan bayang-bayang kuning. Sudah nih, ada bau-bau jaundice nih. Pasien didiagnosa HIV positif 6 bulan yang lalu teratur mengonsumsi zidofudin, lamivudin, nevirapin. Tindakan apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi keluhan pasien? Jadi dia bayang-bayang kuning, terus minum obat ini. Kira-kira apa yang menyebabkan ini dan solusinya apa gitu? Yang bisa jawab? Ada yang bisa? Belum ada? Jadi kan kalau misalnya zidofudin, udah pasti bukan kan, karena dia anemia. Dia enggak. Terus kalau misalnya lamivudin, tadi dia pankreatitis sama sakit kepala. Nah, dia ini bayang kuning, dia ini terkena sakit kuning lah itu. Berarti dia kan terkait dengan hepatotoksisitas obat. Obat apa yang menyebabkan hepatotoksis? Kira-kira si nevirapin. Gitu. Si nevi ini bikin hepatotoksik. Kalau si Eva bikin SSP rusak. Ingat aja lah kayak gitu guys. Aku nggak tahu cara ngapalnya gimana. Jadi solusinya adalah menggantikan nevirapin. Soal selanjutnya, seorang pasien HIV datang ke dokter mengeluhkan belakangan sering lemas dan pucat. Pasien menerima pengobatan zidofudin. Ini udah jelas banget ya, dia lemas dan pucat berarti anemia. Salah. Belum selesai. Lamivudin, zidofudin sama nevirapin. Dokter menduga pasien mengalami anemia megaloblastik akibat penggunaan zidofudin. Maka terapi anemia yang dapat diberikan. Ada yang bisa jawab? B. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya zidofudin itu kan dia menyebabkan anemia, nggak bisa tulisin jelek, anemia megaloblastik intinya lah. Jadi kan kita kan udah belajar anemia ya, ada anemia mikrositik, ada makrositik. Nah, megaloblastik ini salah satu jenis anemia makrositik. Jadi dia tata laksananya kalau nggak vitamin B12 kan asam folat ya. Kalau B6 ini biasanya untuk kebas, kesemutan, neuropathic liver tuh. Infus iron enggak, karena dia mikrositik. EPO juga enggak, transfusi PRC juga enggak. Yang enggak ada keterangan HBG juga. Lanjut aja. Jawabannya vitamin B12. Soal nomor 5, seorang perempuan 34 tahun memiliki pekerjaan sebagai PSK di sebuah kota. Pasien datang dengan keluhan lemas, tidak memiliki energi, dan terdapat beberapa infeksi. Setelah dilakukan cek lab dan dokter mendiagnosa pasien terkena HIV dan anemia, dokter bicara untuk memberikan obat antiretroviral kepada pasien. Obat apa yang dikontraindikasikan? Ini HIV dan anemia, kira-kira apa sih yang nggak boleh gitu? AZT, zidofudin. Iya, luar kepala ya ini ya. Harus luar kepala sih zidofudinnya. Enggak, itu tadi dia enggak, dia itu tadi baca jawaban ini yang tadi. Yang tes. Siap. Baru tahu sih di gua. Jawabannya AZT. Soal yang ke-6, pasien laki-laki 25 tahun, gejala oral flush atau kandidiasis oral. Dia HIV juga. Diketahui CD4-nya 300 sel per mm kubik. Dosis apa yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Obat apa tadi yang untuk oral flush? Ada tadi di materi ya, yo. Jawab please. Please, jawab please. Bentar, lagi kerja. Tadi kan oral flush first line-nya nistatin ya. Karena nistatin di sini nggak ada, second line-nya apa kira-kira? Griseo. Yakin? Fluconazole. Ya, fluconazole. Intinya kalau oral dia nistatin, first line-nya, second line-nya fluconazole. Kalau esofagus atau kerongkongan dia first line-nya fluconazole. Ya kayak gitu ya. Lanjut. Ini grisofulvin ini lebih ke kepala ya tadi. Kita lanjut. Jawabannya fluconazole. Soal 7. Seorang wanita berusia 22 tahun melahirkan dengan riwayat HIV.
melahirkan. Tapi dia sejak 2 tahun HIV. Bayi yang dilahirkan juga terindikasi HIV. Apoteker menyarankan kepada dokter untuk menggunakan obat golongan NRTI. Terapi apa yang dipilih? Ada yang tahu? Berarti kalau NNRT kita skip dulu nih ya. Kita coret nevirapin, efavirenz. Berarti antara 3 ini. Saya kira against. Ada yang tahu? AZT nggak sih? Jangan. Nggak sampai tadi yang jawab. Please jawab, please. Ya tadi benar siapa? AZT. Ah iya betul sekali. Tuh. Mantap, Listiani. Ya kan tadi. Listi pakai kunci jawaban. Ya kan tadi. Jadi bayi yang baru lahir tuh ya profilaksis itu kan. AZT kalau misalnya AB-nya lanjut. Next. Seorang anak berusia 3,5 tahun dibawa ke dokter dengan keluhan gatal-gatal bentol-bentol di lengan yang membentuk lingkaran yang bagian tengahnya lesi berwarna merah. Lingkaran lesi berwarna merah. Pasien didiagnosa mengalami penyakit ringworm. Obat apakah yang tepat untuk diberikan kepada pasien? Kira-kira apa nih? Ini kira-kira ini apa? Jamur, virus, atau parasit ya? Itu dulu deh. Ada bisa? Worm, cacing. Tadi itu aku salah. Ada lagi? Yang lain? Nggak ada? Kalau ringworm itu dia lebih ke jamur, guys. Dia tuh kata lainnya atau kata kerennya dari kurang. Berarti jamur ya. Terus jangan terkecoh nih sama lesi berwarna merahnya. Karena dia nanti teman-teman mikirnya, berarti kayaknya dia ada apa sih radang deh, kasih kortiko hidro berarti enggak. Dia jamur tetap. Terus intinya ringwormnya sih yang dijadiin ininya. Berarti kalau misalnya jamur hidrokortison kan coret. Kalamin juga coret. Permetrin coret enggak? Coret misalnya kalau modal. Jadi jawabannya itu. Next. Soal 9. Seorang ibu membawa anaknya ke dokter karena mengeluh mual, nyeri perut, dan gatal pada kakinya. Mual, nyeri perut. Kemudian dokter menyarankan pengujian terhadap feses, didapatkan hasil positif larva cacing tambang. Bagaimana saran Anda? Saran pengobatan yang Anda berikan selaku apoteker? Ya, soal Teonas 2021. Tadi ada di materi sih kayaknya. Ini jawab. Cacing tambang. Cacing tambang itu kan tadi ya cacing tambang, cacing cambuk, ya sama apa satunya tadi ya cacing. Ini aku lupa deh guys. Cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk itu kan first line-nya dia mebendazole, albendazole. Intinya itu jawabannya. Ini berarti enggak dulu ya. Biasanya di second line. Ivermectin lebih ke tadi itu nematoda strongyloides. Jadi jawabannya ini. Sebenarnya tuh di materi itu dia dosisnya itu 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari.
Nggak tahu nih kenapa pilihannya kayak gini. Tapi yang lebih tepat ini sih. Ini enggak, bukan 400. 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Jadi jawabannya itu ya guys. Intinya ingat aja nih, pokoknya sering juga nih keluar nih cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk. Itu first line-nya mebendazole, albendazole, sekarangnya pyrantropamol. Next, yang terakhir, seorang pasien usia 30 tahun datang ke dokter dengan keluhan mual, nafsu makan turun, lesu, dan diare. Dilakukan pemeriksaan feses dan ditemukan telur Ascaris lumbricoides. Dokter meminta rekomendasi obat kepada apoteker. Obat apakah yang tepat? Tadi udah aku Mebendazole first line. Yaps, betul. Udah. Intinya udah ya guys. Kita lanjut ke soalnya. Bentar. Kita ke soal-soal yang lainnya. Sampai sini ada yang mau ditambahin nggak atau yang ditanyain? Mana sih tadi ya? Belum ada ya, yang lanjut aja. Ini nomor 1 ini kalau nggak salah udah tadi ya. Ini udah, nomor 2 udah, nomor 3 udah, nomor 4 udah, nomor 5 PSK udah. Ini udah. Oh, ini udah juga. Ini. Seorang pria berusia 27 tahun mengalami infeksi jamur pada kulit. Dokter meminta saran pengobatan topikal untuk pasien. Setelah berdiskusi, dokter minta diberikan golongan imidazole. Sebagai apoteker, obat apa yang disarankan? Ada yang bisa jawab? Dia itu apa namanya? Gak mau jawab dulu nih. Atau bukan? B. Iya, betul. Jadi kalau aku nggak ada sih di materi tadi, intinya dia sebentar. Gimana ya cara tulis yang bagus pakai ini tuh guys? Komen. Salah ini nama tadinya. Nanti aja lah. Jadi dia tuh kalau misalnya, oh ya kita coret-coret dulu aja kali ya, hidrokortison bukan. Karena dia jamur kan. Terus ketoconazole bisa jadi, fluconazole bisa jadi acyclovir virus, herpes gitu-gitu. Terus chloramphenicol antibiotik. Berarti antara keto sama fluconazole. Nah untuk apa namanya golongan anti jamur yang biasa ada di Indo itu kan imidazole sama triazole. Nah kalau imidazole ini contohnya mebendazole sama ketoconazole. Mebendazole sama ketoconazole. Kalau triazole baru fluconazole. Jadi jawabannya ketoconazole. Aduh, gimana ya cara coretnya guys yang tadi? Udah ke close lagi. Oh ini nih. Oh iya ini udah. Terus selanjutnya pasien laki-laki 25 tahun dengan gejala oral flush. Ini udah belum sih? Udah. Udah ya. Lanjut aja. Nggak bisa ke bawah. Nah, seorang anak. Oh ini nih. Seorang anak mengonsumsi obat antihelmintik anti cacing ya dengan mekanisme kerja menghambat glutamanergik sehingga terjadi kelumpuhan pada cacing. Obat apakah yang dikonsumsi anak tersebut? Obat cacing. Dia ini intinya aku cari-cari sih. Jawabannya ivermectin guys. Aku nggak terlalu ini sih tadi aku lupa.
Intinya dia yang ke glutamanergic itu dia ivermectin. Cuma aku lupa gimana cara menjelaskannya gitu. Terus selanjutnya seorang anak berusia 3,5 tahun dibawa ke dokter dengan keluhan gatal-gatal, bentol di lengan yang membentuk lingkaran. Oh, ini udah ya tadi ya. Lanjut, ini. Oh, udah tadi. Ini udah. Ini. Seorang ibu hendak menebus resep berisi krim mikonazol untuk anaknya yang mengalami infeksi jamur. Namun di apotek stok krim mikonazol sedang kosong. Apoteker menghubungi dokter untuk merekomendasikan alternatif. Obat apakah yang tepat untuk diberikan? Dia tadi mau beli mikonazol. Jihan, Listi mau ngomong. Boleh apa? Enggak. Hah? Gimana? Mau jawab? Enggak ya, ya udah. Nah, jamur lah, udah intinya jamur nih di gentamicin AB, betametason kortiko, hidrokortison juga kortiko. Sisa clotrimazole sama cotrimoxazole. Yang antivirus mana yang antivirus, yang antibiotik mana, yang anti jamur mana teman-teman? Jangan sampai kalian terlewat. Iya betul. Jangan sampai ke tuker ya. Jadi yang untuk jamur cotrimoxazole ini sih antibiotik. Terus nomor 16, seorang pasien wanita 61 tahun terkena infeksi jamur. Pasien ternyata memiliki riwayat CKD. Oh ini sih tadi di materi ada nggak ya tadi? Kayaknya nggak ada. Terus obat anti jamur apakah yang dikontraindikasikan untuk pasien tersebut? Dia ini maksudnya infeksi sistem jamur ya, tapi aku nggak cantumin materi. Intinya kalau di soal-soal ada sistemik dan dia CKD, pasti dia kontraindikasi sama amphotericin B. Gitu ya. Ingat aja. Ini lebih ke superficial, sisanya superficial infection. Terus lanjut aja. Seorang anak berusia 11 bulan mengalami infeksi cacing, namun setelah minum obat cacing, pasien tersebut justru mengalami kejang. Obat antihelmintik apa yang dicurigai sebagai penyebab efek samping tersebut? Cacing, guys. Emtricitabine udah pasti nggak ya, karena dia antivirus. Tadi antivirus. Terus piperazin, obat apa nih? Jihan, Listi. Kenapa Listi? Ya udah piperazin kita keep dulu. Miconazole kan jamur ya. Ketoconazole jamur. Mebendazole jamur. Mebendazole Katalisti salah. A, Jihan. Katalisti A. Oke, piperazin ya, piperazin yang di sini yang infeksi cacing itu maksudnya yang antiparasit itu untuk cacing itu piperazin sama mebendazole kan, karena miconazole, ketoconazole jamur, antivirus, berarti antara piperazin sama mebendazole. Jawabannya adalah mebendazole guys. Intinya dia mebendazole menyebabkan kejang. Tuh. Terus lanjut ya. Nona S memiliki keluhan gatal pada kepalanya, kepala, iris kepala. Setelah diperiksa ternyata keluhan tersebut disebabkan oleh adanya kutu kepala, pediculus humanus capitis. Obat apa nih yang tepat untuk infeksi kutu Grisha kepala? Fulvin. Ayo, kutu apa jamur itu? Listi yang jawab. Jadi kalau kutu kan kutu-kutuan permetrin ya guys, kutu kepala, kutu pubis, kutu-kutuan. Tapi kalau misalnya jamur kepala, baru dia Grisha Fulvin. Gitu ya guys, harus teliti sih emang ya, mengecoh juga nih soalnya. Lanjut. Muza kalau misalnya udah habis, kasih tahu ya Muza. Oke, Muza kayaknya sedang seorang relawan ditugaskan untuk dinas di daerah Papua dan sudah 3 hari mengeluhkan demam, nyeri kepala, otot, dan lesu. Udah pasti nih mengarah-arah ke malaria nih, Indonesia Timur. Terus
Relawan tersebut datang ke dokter dan diminta untuk melakukan pengecekan darah. Ditemukan bahwa relawan tersebut terinfeksi parasit P. malariae. Plasmodium malariae. Bagaimana terapi yang tepat untuk relawan tersebut? Tadi kan ada Vivax, falciparum, malariae, ovale, ada di materi guys. Ada yang bisa jawab? Tadi kan kalau misalnya apa namanya falciparum ya, falciparum sama Vivax yaitu ACT primaquine 0,25 mg. Kalau misalnya si falciparum dia 1 hari yang ini, tapi kalau misalnya Vivax dia tadi 14 hari kan, sama tapi yang ini. Terus kalau misalnya ACT selama 3 hari, ACT selama 3 hari tanpa primaquine ini tadi kan dia si ini gimana sih caranya? Bentar. Ribet. Langsung aja ya, aku jelasin aja. ACT selama 3 hari ini dia apa namanya? Malariae tanpa si primaquine itu malariae. Terus kalau misalnya apa namanya Vivax kambuhan yang ini yang 0,5 aku bilang yang aku tekanin tadi. Terus kalau misalnya DHP plus primaquine selama 14 hari itu kalau nggak salah ovale. Terus kalau yang ini campuran 3 hari sama 14 hari ini campuran. Jadi jawabannya kira-kira apa guys? Ada yang tahu? Ji, Iya. udah selesai. Oh, udah ya. Oke, sampai Ji, kata Listi lagi seru, jangan diselesain. kenapa sih Listi nggak ngomong sendiri? Kenapa dia ngomong? Listi nggak mau. Listiani Ramawati KKI Putri Cantika malu. Kok malu dia? Ya, intinya jawabannya Listi nggak jadinya mau apa nih udah. guys nomor 19? Jawabannya A ya. Yang malaria itu ACT doang, nggak ada primaquine-nya. Terus kalau Vivax sama falciparum sama Vivax itu yang ini ACT primaquine 0,25. Cuma falciparum 1 hari, si Vivax-nya 14 hari. Gitu. Kalau dia Vivax kambuhan baru 0,5 mg agak naik dosisnya. Gitu-gitu aja. Terus kalau yang panjang ini ingat aja dia campuran. Sekian. Ada yang mau ditanyain? Maaf ya guys, aku tidak pandai dalam coret menyoret. Tadi bisa loh kayak gini. Udah lupa lagi deh. Oh ini pensil ya. Oh iya. Udah ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau ditambahin atau mau ada yang salah gitu tadi? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman ada yang mau menanggapi atau sudah cukup? Nah ya, mungkin dicukupkan saja. Untuk pretest nggak ada ya, Ji? Prioritasnya ada sih biasanya. Ada ya? Tapi Cuma tidak dibahas ya? soalnya yang Soalnya tadi sama kan ya? dibahas, ya udah aja kali ya. Iya, ya udah. Ya udah, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga berkah, semoga ilmunya nempel di otak, semoga semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga Kak Jihan atas materinya. Semoga berkah dan bermanfaat juga. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Listiani. Ya, Listi mau jadi mentor katanya.